pemirsa Insert. Jadi sekarang ini udah ada di rumahku. Di sini aku tinggal bareng 2 orang kakakku. Nah, untuk mereka kalau tidur di daerah sini juga, ini bisa dibilang kayak ya ruang tamu juga, kalau ada tamu yang boleh duduk sini. Gitu. Nah, ini ada beberapa baju thriftingku juga. Jadi sekarang aku lagi mulai thrifting lagi. Kemarin aku sempat nyetok 100 dan ternyata habis dalam 3 hari. Jadi ini aku cetok ulang lagi. Kemarin aku sempat ke pasar Senin. Sekarang kita masuk ya. Nah, kalau untuk di sini ini tempat tidurku. Jadi aku kalau tidur di sini. Terus juga ada beberapa baju-baju juga di situ dan emang belum punya lemari ya, say. Jadi mohon dimaklumin ya kalau agak berantakan gitu dan memang agak panas jadi agak keringetan juga ya. Terus ya kita kalau masak-masak di sini sih paling nih buat kayak masak beberapa mau jajan, terus sekarang kita ada sambal, makanya kan kita mau pindah rumah, jadi kayak biar lebih proper untuk mempersiapkan ingredients buat jualan. Kalau di belakang sini, ini ada kayak aku nggak tahu, ini kayak jemuran kali ya bisa dibilangnya kayak gitu. Kalau nge-live kita di depan sih, balik lagi ke sini. Jadi kayak biasanya backgroundnya di sini, backgroundnya ke sini, nanti baju-bajunya kita ambrukin di sini buat di live-in gitu. Sebenarnya ninggalin dunia entertain enggak juga, mungkin bisa dibilang vakum kali ya, lebih kayak tepatnya ya aku jujur-jujuran aja ya, kayak mungkin ya karena mereka dulu waktu berat badanku ideal, jadi aku bisa istilahnya dipakai terus lah di PH-PH lainnya gitu. Tapi kalau untuk sekarang ya mungkin mereka bingung juga kan dengan berat badanku yang kayak gini, aku mau dapet karakter apa gitu. Jadi dibilang berhenti juga, ya emang karena gak ada panggilan aja sih, gak ada tawaran syuting dan lain-lain, ya makanya aku gak ke TV lagi gitu. Jadi aku sempat nyentuh, berat badan aku sempat nyentuh 115 kilo, tahu ya seberat apa, segede apa. Terus aku diet waktu itu diet, bener-bener diet 3 bulan nge-gym gak berhenti, segala macam, itu turun ke sekarang 92, 93. Jadi berapa turunnya? Nah sekarang lagi proses menurunin lagi sih, cuman karena aku mengutamakan mentalku juga, jadi kayak aku dietnya santai aja sih, lebih ke ngurangin makan, jalan kaki, dan sekarang kan ada temennya ya, ada kakakku sendiri, jadi ya dietnya ya dinikmatin banget sih, kayak nggak diet gitu. Aku masih bisa minum air putih pakai es, masih nyantai aja gitu dietnya. Bila ditarik jauh ke belakang. Jadi tuh aku awal mula terjun entertain tuh sebenarnya umur 8 tahun aku udah pernah nyoba. Dan memang aku merasa aku tidak bakat di dunia entertain karena aku maluan, aku tuh takut segala macam. Tapi akhirnya mama waktu itu stopin, terus kayak udah nggak usah. Ada di 12 tahun ada masalah keuangan karena papaku udah nggak mau mensupport lagi. Akhirnya kayak aku merasa ya udahlah aku coba syuting aja gitu. Akhirnya ya coba casting di umur 12 tahun itu. Aku dari umur 12 tahun itu memang aku tidak punya adik-adik, memang aku tidak punya kakak gitu. Tapi lumayan hidupnya juga pengeluaran besar ya. Karena saat itu kan aku gak punya rumah juga. Jadi aku harus bayar kontrakan rumah. Waktu itu bayar cicilan mobil, bayar biaya hidup sehari-hari, belum ongkos pergi syuting segala macam, belum biayain listrik, air dan lain-lain sebagainya. Makanya aku dari kecil kan pindah-pindah ya rumahnya. Tadinya punya rumah, cuman mama kelilit utang, jadi harus dijual. Sampai akhirnya aku ya itu kontrak-kontrak pindah-pindah segala macem. Jadi kadang orang ngeliatnya gini, kan lo gak punya adik kakak, tapi masa lo dibilang tulang punggung gini-gini. Biaya aku waktu itu ngebiayain mamaku juga, maksudnya biayain hidup kita itu sama aja kayak aku punya adik 10. Bisa dibayangin lah gitu, adik-adik 10 yang sekolah semua, yang segala macamnya sama hal itu gitu. 2022 ke 2023-nya itu hancur dari segala hancur yang pernah aku lewatin. Aku merasa waktu itu aku ini udah parah nih, ternyata ada lagi yang lebih parah. Aduh, kalau diceritain sedih banget sebenarnya. Kayak tahun 2023 aku gagal nikah, aku punya masalah dengan keluarga, aku tidak punya rumah untuk pulang, sampai aku harus numpang-numpang di teman-temanku, tidak ada kerjaan, tidak ada uang, sampai aku harus ngejual motor, ngejual HP, ngejual barang-barang apapun untuk bertahan hidup gitu. Kalau dibilang sedih banget sih. Cuman ya itu yang seperti aku bilang tadi, aku bersyukurnya aku masih bisa ada di sini aja sih, dan ternyata aku bisa lewatin itu semua. Kalau dilihat yang mungkin dulu aku pikir nggak akan kuat gitu, ternyata aku kuat. Tempat tinggal yang layak.
Di titik inilah, Talitha berurai air mata mengingat jasa kebaikan Om dan Tante. Karena bisa dibilang aku tuh sendiri banget. Jadi aku nggak punya kakak, aku nggak punya adik, aku nggak punya keluarga yang lain-lain gitu. Untungnya aku punya om aku sama tanteku. Kalau aku nggak punya mereka, mungkin aku udah nggak tahu lagi sama siapa gitu. Aku nggak bisa lagi gini-gini. Aku cuma bilang aku mau bilang makasih banget karena aduh kalau nggak ada mereka mungkin aku udah udah nggak ada di dunia ini sih justru, karena apa yang aku lewatin tuh berat banget. Jadi orang di luar sana tuh nggak ada yang tahu ya. Jadi aku cuma mau bilang makasih banget udah ngurusin, udah nerima aku yang males gitu, aku yang nggak pernah ngapa-ngapain, aku yang punya keluarga yang sangat menyakiti hati mereka banyak banget gitu. Untuk mereka bawa aku itu ada banyak hal buruk yang bakal terjadi sama mereka, tapi mereka kayak nggak peduli gitu. Kita bareng-bareng, kita lewatin bareng-bareng. Pokoknya sekarang kamu nggak sendiri, kamu sama aku, ada aku, ada Mas Ivan, ada jadi jangan pernah ngerasa sendiri lagi. Jadi aku kayak makasih udah nggak ngebiarin aku ngerasa sendiri lagi, nggak ngebiarin aku nangis lagi, nggak ngebiarin aku setiap aku diem aku mulai depresi lagi. Dia yang paling peduli kamu butuh apa, cerita segala macam. Jadi makasih aja sih udah selalu nemenin di saat emang aku lagi hancur-hancurnya banget gitu. Usaha yang